Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Saudara-saudara terkasih, beberapa di antara teman kita bertanya kepada saya tentang perbedaan antara salah dan dosa. Apakah perbedaan di antara keduanya? Apakah salah dan dosa itu berbeda atau sama? Sebenarnya katekese ini sudah saya masukkan dalam video katekese sebelumnya, yakni pada katekese tentang dosa asal. Jika kamu membuka katekese saya tentang dosa asal pada video sebelumnya, kamu akan menemukan di sana pengertian antara dosa dan salah. Namun mungkin karena katekese itu saya ramu dari beberapa poin, saudara-saudara kita ini belum sungguh memahami dan dapat membedakannya. Maka pada video katekese kali ini saya ingin menjelaskannya secara khusus. Nah, sesuatu dikatakan dosa memiliki 3 kriteria. Namun sebelum sampai ke situ, saya ingin menyatakan satu premis, yakni setiap dosa sudah tentu adalah salah, tetapi salah belum tentu dosa. Saya akan menerangkannya apa maksudnya ini. Mengapa setiap dosa adalah salah, namun tidak semua salah adalah dosa. Saya akan menerangkannya. Ada 3 kriteria yang menyatakan perbuatan kita itu disebut dosa atau tidak. Untuk sampai kepada itu, saya ingin menjelaskan dan menyebutkan definisi sederhana dari dosa. Dosa itu dapat kita mengerti adalah perbuatan buruk yang dilakukan dengan tahu, mau, dan mampu. Sedangkan salah itu adalah perbuatan buruk yang minus, yang kurang pengetahuan dan kehendak. Artinya perbuatan itu sebenarnya atau efek dari perbuatan itu sebenarnya tidak kita ketahui dan tidak kita inginkan. Itu adalah salah. Jadi perbedaan di antara keduanya sangat jelas. Jika dosa itu adalah perbuatan buruk yang dilakukan dengan tahu, mau, dan mampu. Sedangkan salah adalah perbuatan buruk yang tidak mengandaikan adanya pengetahuan dan kehendak. Artinya efek dari tindakan tersebut sebenarnya tidak kita inginkan dan tidak kita ketahui. Nah, saya akan menjelaskan tentang dosa. Jadi, untuk menentukan perbuatan tersebut adalah dosa atau tidak, mari kita tinjau dari 3 kriteria tersebut, yakni tahu, mau, dan mampu. Misalnya, dari dalam diri saya tahu dengan sadar bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang buruk. Artinya, saya dari akal budi saya mengetahui bahwa tindakan itu dari sudut manapun pastilah sesuatu yang buruk. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kendati pun saya tahu melalui akal budi saya bahwa tindakan itu adalah buruk, tetapi saya menginginkannya. Saya dengan kesadaran, dengan kehendak, saya menginginkannya. Tentu ketika kita menginginkan sesuatu, pasti kita dalam keadaan sadar. Tidak mungkin seseorang menginginkan sesuatu jika ia tidak sadar. Hanya orang yang sadarlah yang dapat menginginkan sesuatu. Nah, kendati pun kita tahu bahwa perbuatan itu adalah buruk, tetapi kita menginginkannya. Tidak sampai di situ. Mungkin seseorang dapat menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Sesuatu disebut dosa jika dia tahu bahwa perbuatan itu buruk,
tetapi dia tetap menginginkannya dan melakukannya. Artinya dosa itu tidak hanya sebatas dipikirkan dan diinginkan, tetapi sampai pada tindakan. Jika seseorang mengatakan saya ingin mencuri tetapi tidak melakukannya, itu bukan suatu dosa. Maka kita tarik sebuah contoh agar penjelasan ini lebih mudah dimengerti. Misalnya mencuri, mengambil barang yang bukan milik kita. Yang pertama, mencuri itu adalah perbuatan buruk. Kita tahu dari akal budi kita bahwa mencuri itu dari sudut manapun adalah salah. Kita tahu bahwa mencuri itu adalah buruk, tidak baik. Maka itu poin yang pertama terpenuhi. Yang kedua, kendati pun sebenarnya kita tahu bahwa mengambil barang seseorang di rumahnya, kendati pun barang itu sangat menarik untuk kita, sangat kita inginkan, kendati pun sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak baik mengambil barang itu, tetapi masih kita menginginkannya. Poin yang kedua terpenuhi. Artinya kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, tetapi kita tetap menginginkannya. Nah, itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga, kita sudah tahu bahwa mencuri itu tidak baik, tapi kita menginginkannya dan melakukannya. Maka ketiga poin itu terpenuhi. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa mencuri itu adalah dosa. Karena apa? 3 poin yang menyatakan seseorang berdosa telah terpenuhi. Karena tindakan itu sudah dia ketahui tidak baik, tetapi dia inginkan dan dia lakukan. Sesuatu yang buruk yang hanya dipikirkan, misalnya saya ingin mencuri tetapi tidak dilakukan, itu bukanlah suatu dosa. Nah, bagaimana dengan salah? Salah itu mengandaikan minus pengetahuan dan kehendak. Misalnya, ketika kita rekreasi ke pantai, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, anak kita itu tenggelam. Apakah peristiwa itu merupakan dosa kita? Bukan. Itu bukanlah suatu dosa, namun tentu adalah suatu salah. Mengapa? Karena sebenarnya tindakan itu tidak kita ketahui. Tidak tahu kita bahwa anak kita itu sedang bermain-main di sana dan tenggelam. Itu tidak kita ketahui. Dan tentunya hal itu tidak kita inginkan. Efek dari tindakan itu tidak kita inginkan. Tetapi itu adalah berkat kelalaian kita. Itu adalah suatu salah. Tetapi itu tidak dapat kita sebutkan sebagai dosa. Misalnya, penyakit atau kebiasaan kleptomania adalah seseorang yang cenderung mengambil barang. Apakah itu adalah suatu dosa? Tentu tidak. Karena apa? Sebenarnya orang yang klepto dari dalam dirinya sebenarnya dia tidak ingin. Hanya itu merupakan dorongan dalam diri dan sebenarnya dia tidak tahu bahwa mengambil itu adalah sesuatu yang buruk. Karena itu merupakan suatu penyakit atau dorongan. Semoga melalui katekesi ini perbedaan antara salah dan dosa sudah sangat begitu terang. Sehingga saudara yang bertanya kepada saya dapat mengetahuinya dan menerima jawabannya. Semoga katekesi ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.